warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi terakhir, yaitu materi ke-9, unsur intrinsik dari teks narasi fiksi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teks narasi non-fiksi ya, seperti autobiografi, biografi, teks narasi sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks narasi yang fiksi. Apa sih fiksi itu ya? Kita sudah membahas non-fiksi. Non-fiksi itu berarti real, bukan khayalan. Berarti kalau fiksi itu dari kata khayalan atau imajinasi atau rekaan ya. Jadi sebuah karangan itu bisa dikatakan fiksi apabila karangan itu tidak pernah dialami oleh sang penulis atau tidak pernah terjadi sepengetahuan penulis. Jadi dikarang, diimajinasikan. Nah, itulah yang disebut teks fiksi. Teks fiksi ini termasuk dalam teks narasi, sama seperti teks non fiksi ya. Jadi jenis paragrafnya atau teksnya nanti adalah teks narasi. Narasi sendiri adalah cerita. Berarti kalau teks narasi fiksi itu bentuknya prosa atau cerita, paragraf ya, bukan bait seperti puisi atau dialog seperti drama ya. Kalau bait itu ada puisi, pantun, syair. Nah, itu juga fiksi kalau berupa rekaan atau khayalan atau imajinasi. Dialog, drama biasanya kalau ada teater gitu, ada film kan ada dialognya, ada drama, ada kata-katanya. Nah, itulah yang itu juga termasuk teks fiksi gitu ya. Kalau teks prosa itu misalnya cerpen, novel, roman, dongeng dan sebagainya. Roman itu apa sih Pak? Roman itu novel yang menceritakan tentang kehidupan dari kecil sampai tokohnya meninggal. Biasanya kisahnya tentang kisah cinta. Ya, itu bedanya novel sama roman. Bukunya hampir sama, hampir mirip novel sama roman. Kalau yang biasa dikatakan novel itu Siti Nurbaya ya, yang paling terkenal di Indonesia itu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu sebenarnya bukan novel, tapi itu roman karena menceritakan dari sejak kecil tokoh-tokohnya sampai meninggal. Nah, berarti teks narasi fiksi ini berbeda dengan teks narasi non fiksi. Ya, dari contohnya, kalau yang berbentuk prosa atau paragraf, teks narasi fiksi itu seperti novel, cerpen, roman, dongeng, biografi atau biografi, teks cerita sejarah, dan teks laporan kegiatan. Nah, berikutnya kita akan membahas unsur intrinsik prosa fiksi. Dalam sebuah prosa fiksi itu terbangun atas dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu kelihatan dalam teksnya, sedangkan unsur ekstrinsik tidak kelihatan. Unsur intrinsik itu misalnya judul, kan di bagian atas cerpen, novel itu ada judul. Nah, itu unsur intrinsik kelihatan, sedangkan unsur ekstrinsik itu tidak kelihatan. Misalnya riwayat penulis, mengapa penulis itu menceritakan tentang misalnya corona, karena penulis itu pernah hidup di zaman corona, makanya dia menulis corona. Nah, itu tidak tertulis di dalam teksnya bahwa penulis hidup di zaman corona gitu, nggak dijelaskan. Itu unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu ada dalam teksnya. Nah, ada 7 unsur yang membangun cerita fiksi. Yang pertama adalah tema, kedua tokoh, ketiga alur, keempat latar, kelima amanat, keenam sudut pandang, dan ketujuh gaya bahasa. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 5 saja. Nah, yang sudut pandang dan gaya bahasa. Sudut pandang itu cara menceritakan. Misalnya dalam teks itu menggunakan kata aku atau dia sebagai tokoh utama. Misal tokoh utamanya adalah Harry Potter gitu. Harry Potter dia sekolah di, nah itu berarti sudut pandang orang ketiga. Kalau aku Harry Potter misalnya, aku sekolah di, nah aku itu Harry Potter, itu sudut pandang pertama. Kita tidak membahas itu dulu. Berikutnya gaya bahasa. Ada gaya bahasa formal, ada gaya bahasa gaul. Kalau kalian pernah melihat atau membaca
novelnya Raditya Dika itu gaya bahasanya gaya bahasa gaul, ada gaya bahasa formal, ada gaya bahasa kuno gitu. Kita tidak membahas itu dulu, yang kita bahas ada 5. Nah, yang pertama adalah tema. Dalam hal ini terbentuk atas judul. Tema atau topik permasalahan merupakan ide utama dalam membangun cerita. Oke, itu ide utamanya adalah temanya. Jadi kalau orang mau nulis novel atau cerpen gitu, dia tuh cari temanya apa ya, tentang apa ya gitu. Nah, tema dan topik yang sudah terpikirkan itu, tema turun menjadi topik yang lebih spesifik, akhirnya ke judul. Tema itu luas, topik tengah-tengah, judul lebih sempit. Jadi kalau temanya itu misalnya pendidikan, ya pendidikan, kita judul nggak nulis tentang apa itu pendidikan gitu, enggak, karena teks narasi fiksi, temanya pendidikan, topiknya apa ya tentang pendidikan yang mau saya tulis, misalnya perjuangan anak-anak sekolah sampai lulus SD gitu. Terus judulnya apa ya, judul yang pas ya, oh kalau anak-anak itu berarti banyak, berarti misal kita bikin laskar. Nah, yang punya mimpi itu apa, yang indah, pelangi, dikasihlah judul Laskar Pelangi ya. Mungkin itu cara berpikir penulis Andrea Hirata ketika dia menuliskan novel tentang Laskar Pelangi gitu ya. Jadi kalau temanya apa, temanya tentang pendidikan ya. Terus topiknya itu ada sekolahan yang mau tutup, anak-anaknya miskin di sana, terus sekolah Muhammadiyah ya waktu itu. Terus judulnya itu karena mereka kompak, mereka rukun, disebutlah itu Laskar Pelangi gitu. Yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh beda dengan penokohan. Tokoh itu adalah semua karakter, baik manusia, hewan, benda, dewa-dewa ya, yang diceritakan dalam atau yang memiliki peran dalam prosa tersebut, dalam narasi fiksi tersebut. Itu tokoh. Kalau penokohan itu adalah karakter, watak atau ciri khas yang melekat pada tokoh itu. Jadi misalnya contoh tokoh Doraemon ya. Tokoh Doraemon itu penokohannya adalah robot. Betul, robot ya, robot dari masa depan. Terus dia ciri khasnya apa? Berwarna biru, memiliki kantong ajaib. Wataknya gimana Doraemon itu? Oh, suka menolong Nobita ya, suka membantu teman-temannya. Terus takut pada tikus. Nah, itu bedanya tokoh dan penokohan. Tokoh itu bisa dibagi ya dalam beberapa hal. Berdasarkan perannya ada 2. Yang pertama itu tokoh sentral. Tokoh sentral itu tokoh utama, tokoh paling penting dalam cerita itu. Tokoh sentral itu nggak mesti baik ya, dia bisa aja jahat. Misalnya Joker itu tokoh utama gitu ya. Thanos itu tokoh utama dalam Avenger. Nah, itu nggak selalu baik tokoh utama itu, tapi dia utama dalam cerita, dia membangun cerita, itulah tokoh utama ya. Tokoh utama nggak cuma satu, biasanya ada banyak juga ya. Contohnya seperti misalnya Doraemon gitu, tokoh utamanya ya Doraemon dan Nobita gitu ya. Meskipun terkadang seperti Giant, Shizuka, dia bisa jadi tokoh utama pada suatu cerita, tapi yang selalu muncul dalam kisah itu biasanya ya Nobita dan Doraemon gitu. Nah, tokoh figuran, tokoh pembantu, tokoh pendukung ya. Lawannya tokoh utama ada tokoh pendukung. Tokoh pembantu itu nggak selalu pembantu itu yang cuci-cuci piring, enggak ya, tapi tokoh pembantu itu tokoh yang tidak memiliki peran terlalu penting, terlalu utama gitu ya. Jadi dia muncul beberapa kali. Bahkan ada yang tokoh figuran yang muncul tapi tidak dijelaskan ya. Kalau kalian tahu, pernah lihat SpongeBob, kalian tahu tokoh yang bernama Harold. Nah, itu tokoh yang pernah nggak dikenal sama sekali. Itu tokoh figuran yang jarang sekali muncul. Misal kalau dalam Upin Ipin itu Susanti gitu ya. Susanti masih dikenal
siapa yang nggak dikenal di tokoh Upin dan Ipin. Misal ada satu tokoh gitu, dia nggak dikenal sama sekali, dia cuma lewat. Nah itu kadang itu figuran yang perannya sangat tidak penting ya. Di situ dimunculkan hanya sebagai seperti hiasan gitu ya, hiasan dalam cerita. Kalau berdasarkan watak bisa dibagi 3. Yang pertama adalah tokoh jahat, tokoh baik, tokoh jahat, dan pelerai atau penengah. Yang disebut tokoh jahat itu antagonis. Kalau bawang merah bawang putih itu bawang merah tokoh jahat, protagonis bawang putih, misalnya seperti itu. Kalau dalam Nobita misalnya digangguin Giant, Nobita protagonis, Giant antagonis, Doraemon penolongnya itu tritagonis gitu, pelerai atau penengah. Itulah jenis tokoh dalam cerita. Lanjut, kita masuk ke alur. Nah, alur ini adalah yang paling penting dalam teks narasi fiksi. Alur itu yang membangun cerita. Ya, setelah bikin judul, menentukan tokoh, buat alurnya. Ya, secara teori alur itu ada 3. Yang pertama itu alur maju. Alur maju itu atau progresif itu cerita itu berjalan maju. Jadi dari kecil tumbuh ke dewasa, ke remaja, itu menjadi orang tua gitu. Nah alurnya itu maju. Terus lawannya alur maju itu alur mundur, yaitu regresif atau biasa disebut flashback. Misalnya tiba-tiba tokoh itu sudah tua, terus dia mengingat masa mudanya, mundur. Nah misalnya seperti itu. Ada yang alur campuran, maju mundur, mengingat masa lalu, maju lagi, dia ingat masa lalu lagi, terus akhirnya sampai ending. Nah itu alur campuran. Kita biasa melihat alur campuran itu dalam Harry Potter itu alurnya maju mundur, karena alur utamanya kan maju dari Harry mulai kecil sampai dia dewasa, tetapi kadang-kadang dia flashback, ingat masa muda bapak ibunya, ingat Voldemort dan lain-lain. Nah itu alur campuran, contoh alur campuran. Tahapannya itu bisa digambarkan dalam skema, ada 6 ya. Yang pertama itu pengenalan, pemunculan konflik, komplikasi itu konfliknya meningkat, semakin banyak ya. Terus klimaks itu puncak tertinggi dari cerita itu klimaksnya. Terus anti klimaks dan akhir cerita. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik menaik seperti itu. Jadi pengenalan dulu, terus pemunculan konflik ya. Habis itu komplikasi, masalah selesai, terus klimaks, anti klimaks, akhir cerita. Meskipun terkadang itu tidak selalu urut seperti itu. Ada kalanya anti klimaks itu masuk sebelum komplikasi. Misal kita Doraemon ya, Nobita punya nilai 0 itu pengenalan gitu. Nobita punya nilai 0. Dalam sekolah itu pengenalannya. Nobita mulai mendapatkan nilai 0 itu pemunculan konfliknya. Nah, Nobita malu tuh takut tuh dimarahi ibu. Dia memunculkan anti klimaks di situ, minta bantuan Doraemon. Kira-kira sepertinya masalah sudah selesai. Akhirnya minta bantuan Doraemon, Nobita sombong tuh. Akhirnya banyak terjadi masalah. Ada masalah dari teman-temannya, ada masalah dari pak gurunya, ada masalah dari ibunya. Terjadilah puncaknya itu klimaks, dimarahi dan lain-lain. Nah anti klimaksnya Nobita mungkin sadar, terus akhir cerita Nobita lebih rajin atau enggak mengulangi, seperti itu. Jadi beda-beda, tapi tahapan alur umum itu meningkat seperti alur gunung, grafik gunung. Jadi naik terus turun di anti klimaks atau peleraian, berakhir di cerita, ending cerita atau disebut ending. Lanjut setelah alur itu latar ya, ada 4. Latar itu adalah segala keterangan yang ada dalam cerita. Jadi selain harus punya tokoh, harus punya konflik ya, selain itu latar yang kuat, menggambarkan latar yang kuat itu juga membangun dalam cerita. Nah kalian boleh baca ini novel Ed Hensor.
itu novel atau cerita fiksi. Sebenarnya itu kehidupan ya, kehidupannya Andrea Hirata, tapi itu bisa disebut cerita fiksi atau cerita biografi yang latarnya sangat kuat. Bagaimana Andrea Hirata dalam novel Edensor itu menggambarkan latar kehidupan di masa kuliahnya di Eropa. Latar tempat ya, waktu itu latar tempat dan latar waktu itu sangat kuat. Itu bagus sekali, boleh dibaca. Ada juga novel luar negeri yaitu The Old Man and the Sea ya, Lelaki Tua dan Laut, karya Ernest Hemingway. Itu juga menggambarkan latar sangat kuat, konfliknya malah sangat membangun. Latarnya juga kuat, yaitu dia di laut sendirian naik perahu ya, bisa kalian baca itu ya. Ada 4 ya latar itu. Latar tempat menceritakan tentang tempat, misalnya contohnya kampung nelayan kumuh gitu ya, waktunya malam hari, ceritanya dikisahkan malam hari. Suasananya, latar suasana tegang, jadi misal ada semacam ini apa, ombak tsunami kan, naudzubillah min dzalik, ada ombak tsunami, mereka tegang, mencekam gitu ya. Terus sosialnya, latar sosialnya masyarakat miskin ya, seperti itu. Nah, latar sosial ini jarang sekali muncul, tapi boleh ya, biasanya di soal kadang ada ditanyakan latar sosialnya. Latar sosial itu biasanya latar kehidupan tokoh-tokohnya itu bagaimana itu. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut. Amanat itu bisa tersampaikan dalam 2 hal, yaitu tersirat dan tersurat. Kalau amanat itu tidak ditulis di situ, ditulis itu banyak caranya ya, bisa disampaikan tokoh, bisa dari disampaikan narator, pokoknya tampak dalam teks itu disebut tersirat. Kalau amanat tersurat maaf, itu yang ada. Kalau tersirat itu gampangnya itu surat ya, dari kata surat. Tersurat itu artinya tersampaikan. Kalau tersirat itu berarti tidak disampaikan. Pesan moral, pesan agama, pesan kehidupan, pesan baik itu tidak disampaikan ya. Amanat itu misalnya cerita, misalnya kalian cerita Doraemon gitu, amanatnya apa? Jangan selalu minta bantuan alat gitu ya, tapi kita sendiri harus rajin. Nah, seperti itu amanat. Itu nggak diomongkan dalam Doraemon ya, maksudnya amanat cerita ini ya. Mungkin kadang-kadang Doraemon yang mengatakan ya, Nobita, kamu itu harus rajin, kamu itu harus mandiri, jangan selalu menggantungkan hidupmu pada alatku. Nah, itu contoh amanat ya, amanat yang disampaikan tokoh begitu. Nah, nanti kalian akan mendapat tugas menirukan salah satu tokoh gitu ya. Tugas itu nanti sebagai tugas pengganti ulangan ya, kalian akan mendapat tugas menirukan satu tokoh. Boleh kalian mulai cari-cari tokoh siapa ya yang bisa saya tirukan, saya videokan dan diupload nanti. Cara memerankan tokoh itu ada 4 ya, tapi beda-beda, kalian bisa menggalinya sendiri. Yang pertama itu pelajari penokohan tokoh, seperti suaranya, logatnya, tingkah lakunya, atau gerak-geriknya. Misalnya suara Doraemon itu cempreng, seperti apa ya, atau Upin Ipin lah yang paling gampang ya. Misalnya logatnya ketika memanggil atuknya itu atu, gitu, ada lagu atu, oh atu gitu ya. Itu cara mempelajarinya, bisa ditirukan logatnya, gerak-geriknya gimana, cacai gitu, ada yang kayak gitu juga. Nah, terus pelajari raut wajahnya ketika ngomong, ketika senang, ketika dia sedih, ketika dia takut, ketika tokoh itu misalnya kecewa, pelajari raut wajahnya. Yang ketiga, temukan perbincangan atau dialog yang paling diingat ya, seperti itu. Kalau Upin dan Ipin misalnya atu, oh atu gitu, atau misalnya ke arosnya Upin Ipin gitu ya. Jadi ada dialog-dialog yang mudah diingat. Nah, berikutnya latihlah gaya tokoh berulang-ulang. Bisa lihat layar kaca, cermin dengan untuk latihan, atau latihan dengan ayah bunda gitu. Tanya ayah bunda, saya sudah mirip sama Jarjit atau belum? 2-3 kapal berlari misalnya gitu ya. Nah, itu dia materi unsur intrinsik dari teks narasi fiksi ya.
Silakan dibaca-baca, dipelajari di rumah. Nah, boleh kalian tulis, ini tugasnya di bawah ya. Yang pertama adalah apa beda tokoh dan penokohan. Oke, kalian nanti boleh pilih jawab yang mana. Yang kedua, apa yang paling penting dalam alur? Sebutkan alasannya ya. Yang ketiga, mengapa latar itu sangat dibutuhkan dalam teks narasi fiksi? Mengapa kira-kira ya. Yang keempat, pertanyaan keempat, bedanya amanat tersirat dan tersurat, gitu ya. Bedanya amanat tersirat dan tersurat. Nah, itu 4 pertanyaan. Kalian boleh jawab salah satu di kolom komentar ya. Demikian pembelajaran unsur intrinsik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.